Tadi kan sudah dijelaskan ya, Iya, maksudnya di ini lagi alasannya mungkin dari abang juga. Ya alasannya kan memang karena hari ini Ruben tidak bisa hadir ya dalam mediasi itu. Jadi minggu lalu Ruben hadir, namun kan mediatornya yang berhalangan. Hari ini Ruben tidak bisa hadir karena Ruben ada pekerjaan dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi kita juga baru dapat informasi tentang jadwal mediasi minggu ini kan pada hari Jumat kemarin, ya. Dan kita udah bikin surat juga nih ke pihak pengadilan bahwa kita tidak bisa hadir dalam mediasi karena prinsipalnya tidak bisa hadir. Kan nggak ada gunanya hadir ke pengadilan kalau prinsipal nggak hadir. Jadi agar tidak membuang waktu bagi kedua belah pihak, kita bertulis surat kemarin ke pengadilan negeri secara formalitas. Kan memang begitulah kebiasaan dalam beracara itu, jika para pihak itu atau salah satu pihak itu berhalangan, dia akan bertulis surat resmi, bukan tidak hadir tanpa berita ya. Jadi harus bisa dibedakan. Misalnya tidak hadir tapi nggak ada kabarnya kan begitu ya. Tapi ini kita sudah bertulis surat dan sudah diterima oleh pihak pengadilan bahwa karena sesuatu dan lain hal, kegiatan, kesibukan membuat Ruben nggak bisa hadir karena di mediasi prinsipal tidak hadir, tentu mediasinya kan tidak bisa berjalan. Nah, oleh karena itu kami tidak hadir pada hari ini karena kita sudah bikin surat ke pengadilan. Dan untuk fairness-nya supaya pihak tergugat juga mengetahui, agar mengetahui ketidakhadiran kami hari ini, kita juga sudah informasi ya ke kuasa hukumnya sesama rekan advokat bahwa kami informasikan hari ini kami tidak bisa hadir gitu ya, karena Ruben berhalangan dan kami sudah bertulis surat ke pihak pengadilan dan kami beritahukan kepada pihak tergugat agar tergugat juga mengetahui bahwa kami tidak hadir dan pilihannya adalah dia mau hadir atau tidak. Karena kalau memang misalnya dia tidak hadir, nanti pengadilan akan mengatur jadwal ulang mediasi hari ini atas ketidakhadiran atau berhalangannya pihak tergugat. Tapi pada akhirnya pihak tergugat memilih untuk hadir, dan tadi sidang juga sempat dibuka, artinya sempat masuk ke dalam ruang mediasi, Bang. Saya nggak ngerti ya, apakah sidang sempat dibuka masuk ke ruang mediasi, itu kan belum tentu sidang dibuka. Ya, karena kan kalau misalnya kita sudah bertulis surat kan, artinya kan buat apa mediasi dibuka kalau memang sudah ada pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak, baik kepada pengadilan dan juga kepada rekan di pihak tergugat itu bahwa kami tidak akan hadir gitu loh. Jadi kecuali misalnya ketidakhadiran kami itu tanpa berita, tanpa kabar, pihak pengadilan tidak tahu, pihak tergugat tidak tahu, maka jika waktunya sudah tiba, sidang dibuka, mediasinya dibuka, dan kemudian dikatakan ditunda karena ketidakhadiran penggugat. Tapi kan ini kan kita sudah kasih informasi secara tertulis. Kita juga sudah sampaikan atas ketidakhadiran kita itu kepada tergugat. Ya, jadi saya kira nggak ada urgensinya lagi artinya untuk mediasinya dibuka atau nggak dibuka, kan sebenarnya kan semua pihak sudah tahu atas ketidakhadiran Ruben pada hari ini. Ada lagi teman-teman? Ada kekecewaan nggak sih Bang, tadinya kan pihak sebelah bilang nggak akan hadir, terus tapi ternyata tiba-tiba hadir? Oh enggak, dia tidak bilang nggak akan hadir. Kami hanya menyampaikan bahwa kami sudah menginformasikan bahwa besok itu Ruben tidak bisa hadir, jadi tidak akan mungkin bisa terlaksana mediasi lanjutannya. Kami sudah sampaikan pemberitahuan formalnya, resminya, by surat ke pengadilan. Jadi oleh karena itu, kalaupun misalnya tergugat tidak hadir, tidak jadi persoalan karena memang sudah kami sampaikan bahwa besok kami tidak akan hadir. Tapi kan kembali lagi, pilihannya kan ada pada tergugat. Kalau misalnya dia tahu bahwa hari ini nggak akan ada mediasi karena kita sudah bertulis surat dan sudah menginformasikan ke dia, tapi kalau memang misalnya dia tetap ingin ke pengadilan, kan nggak ada yang bisa larang. Ya, tetap ingin datang
ke tempat mediasi meskipun dia tahu nggak akan ada mediasi karena kami sudah minta penundaan melalui surat, kan ada juga yang bisa larang kan gitu. Karena kan namanya berhalangan itu kan kita nggak tahu. Ya, sekali-sekali mungkin suatu saat ya mana tahu dia juga yang berhalangan, dia bertulis surat kan itu suatu hal yang dibenarkan dalam praktek peradilan. Dan dia informasikan ke kami, misalnya kami nggak bisa datang besok misalnya kan, itu lazim saja. Dan kami juga artinya oh ya oke deh, biar nggak buang-buang waktu kami juga nggak hadir lah. Karena kan sudah ada pemberitahuan resmi juga dari pihak sana, ya kami nggak akan hadir. Tapi kalau misalnya pun kami ingin hadir gitu misalnya, ya nggak apa-apa juga. Tapi buat apa juga kami hadir gitu misalnya. Saya kira ya seperti itu. Berarti di next agenda Ruben dipastikan hadir apa gimana? Berapa? Di next agenda Ruben dipastikan hadir apa gimana? Semoga hadir. Ya, di next agenda semoga hadir, dan hari ini juga sudah keluar itu jadwal panggilan mediasi berikutnya sesuai dengan surat kami di minggu depan. Jadi sebenarnya kan ini memang sudah udah disampaikan ke pengadilan, jadi pengadilan juga sudah tahu tentang hal ini. Di hari apa boleh tahu Bang itu Bang? Kenapa? Yang untuk minggu depan itu di hari apa Bang? Sama kan 1 minggu tundanya. Di hari Rabu berarti Bang? Ya. Bang, mungkin sedikit Bang boleh tanya Bang terkait yang postingan Abang di Instagram. Terkait ini Bang, soal uang nafkah yang bisa diaudit lah. Enggak, jadi kan ini apa namanya tuh memang sebaiknya setiap uang yang diberikan kepada wali atau kepada orang yang mendapatkan hak asuh itu mempertanggungjawabkan kan gitu. Setiap uang yang dia terima dia pertanggungjawabkan kemana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak, bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak, bukan hak mantan, kan gitu ya. Rujukannya kan juga ada tuh ya, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, ya. Karena banyak juga uangnya masuk ke walinya, tapi tidak sampai ke anaknya, sehingga anaknya terlantar, kan begitu. Atau ya masuk ke walinya, tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak, kan begitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa, ya. Kira-kira masuk akal nggak sih, ya. Kembali lagi ya, kita semuanya punya keluarga, ya, punya anak gitu misalnya. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan, belum lagi biaya kartu kredit gitu misalnya, ya. Jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga yang seperti saya katakan, fix biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu itu, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh, kita juga bisa rutin, ya. Tapi kan nggak pernah diberikan, sampai hari ini nggak pernah diberikan. Nah, jadi hukum juga membuka satu peluang, ya, karena hubungan antara istri dan suami ini kan sudah putus karena perceraian, jadi kan sudah tidak memiliki ikatan apapun, tidak memiliki hubungan hukum apapun. Jadi kalau misalnya kemudian ayah yang memberikan uang untuk anaknya melalui ibu meminta pertanggungjawabkan, itu satu hal yang sah dan normal-normal saja. Ketika nggak diberikan, wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit, ya, agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang 200 juta sampai 263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak. Karena yang boleh itu memang hanya untuk anak, nggak boleh untuk yang lain, karena namanya juga nafkah anak, ya. Terus kemudian termasuk penggunaan kartu kredit gitu misalnya. Apakah memang benar-benar setengah dari penggunaan kartu kredit yang katanya dibebankan ke Ruben itu benar-benar setengah,
ya ataukah total dari pemakaian, kan kita nggak tahu karena nggak pernah diberikan itu perincian dan pembuktiannya. Dan tentu juga adalah pertanggungjawaban penggunaannya. Jadi audit itu sesuatu hal yang saya rasa masuk akal, ya, dan mungkin agar masalah audit ini tidak menjadi suatu masalah yang hanya di ruang publik dan di media sosial yang banyak bertanya tentang masalah audit itu, juga mungkin kami akan menjadikan ini salah satu topik yang akan kami bahas dalam proses persidangan. Karena seorang wali atau seorang ibu yang mendapatkan hak asuh anak, ketika dia tidak bisa bertanggung jawab atas setiap rupiah yang diberikan oleh ayahnya untuk anaknya, ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak amanah dalam mengelola keuangan yang memang semata-mata itu hanya untuk kepentingan anak. Karena judulnya juga adalah uang pemeliharaan dan nafkah anak. Jadi kalau misalnya sedikit saja digunakan bukan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, berarti sudah menyimpang. Menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari kepatutan, menyimpang dari semuanya. Jadi saya kira yang seperti itu. Ini sebenarnya bukan hanya untuk perkara ini, saya kira di perkara-perkara yang lain yang mungkin sama seperti ini, ya namanya uang nafkah, ya harusnya memang yang menikmati anaknya. Ya banyak kasus yang kadang-kadang anaknya nggak menikmati, malahan nggak sampai sehingga anaknya terlantar. Kalau sampai anaknya terlantar mungkin lain lagi perkaranya, kan begitu, sampai menelantarkan anaknya. Tapi kalau anaknya nggak terlantar tapi penggunaannya itu atau uang itu sebesar itu tidak semata-mata digunakan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, pendidikan anak, kan juga ini kan juga menurut saya juga adalah suatu penyimpangan. Ya, judulnya aja untuk anak. Tapi kalau digunakan untuk yang bukan untuk anak, ya simpulkan sendiri apakah itu dibenarkan apa tidak. Mungkin ada indikasi atau dugaan penggunaan tidak semestinya atau gimana, Bang? Kita nggak usah bicara masalah indikasi, kita bicara masalah kelaziman saja. Kelazimannya kan kalau kita sebagai wali atau sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola satu keuangan untuk kepentingan orang lain, dalam hal ini anak, kan kita harus bertanggung jawabkan. Karena ini kelaziman saja. Jadi dari hasil pertanggungjawaban itu juga sebenarnya ini membantu Ruben atau membantu siapapun untuk mendapatkan gambaran berapa kebutuhan per bulan anak-anak. Kalau nggak pernah dipertanggungjawabkan, kan kita nggak tahu berapa kebutuhan per bulan anak-anak. Begitu nggak dikasih, nanti dibilang nggak memberi nafkah anak. Ketika ditanya, nggak mau diberikan. Jadi kan ini sama aja seperti makan sebuah simalakama kitanya. Bang, bicara soal prosedur, mungkin itu biasanya akan abang memohon dulu ke pengadilan, nanti pengadilan memerintahkan untuk audit atau gimana? Nantilah, ya. Kalau masalah teknis itu nanti kita biar lakukan secara tersendiri ya. Karena kalau kita mau sampaikan sekarang kan saya kira nggak ada gunanya juga. Tapi pasti akan disampaikan untuk wacana itu. Sudah pasti kan, makanya saya katakan bahwa ini akan menjadi sesuatu hal yang akan kami tidak hanya bicarakan di ruang publik, tapi juga akan kami bicarakan di dalam ruang pengadilan. Karena kami nggak mau ini hanya sekedar gorengan-gorengan di ruang publik seperti yang selama ini terjadi. Oke.